Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini kita masuk ke pembelajaran biologi bab 2 mengenai keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Di sini Bapak ingin menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati di Indonesia, dan klasifikasi keanekaragaman hayati. Pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman gen, 2. Keanekaragaman jenis, dan 3. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen. Apa itu keanekaragaman gen? Keanekaragaman gen yaitu keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Sedangkan keanekaragaman jenis yaitu keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Sedangkan keanekaragaman ekosistem yaitu bagaimana keanekaragaman ekosistem terjadi. Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu daerah. Ya anak-anak, sekarang kita masuk di keanekaragaman hayati Indonesia. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang 1. Persebaran flora di Indonesia, 2. Persebaran fauna di Indonesia, 3. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati, 4. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, 5. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia itu tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua New Guinea. Persebaran flora di Indonesia itu tidak merata. Hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang paling tinggi, sedangkan untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling sedikit. Sedangkan persebaran fauna di Indonesia, Walase membuat garis Walase yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau daerah oriental dengan bagian timur atau daerah Australian. Sedangkan Weber membuat garis Weber yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dan tengah yang dikenal sebagai daerah peralihan antara wilayah oriental dan Australia. Di sini Bapak ingin menjelaskan tentang daerah oriental. Daerah oriental meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Kemudian di daerah ini juga banyak mamalia berukuran besar, juga terdapat berbagai jenis kera. Terdapat juga burung-burung berwarna kurang menarik tapi bersuara merdu. Juga terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Daerah Australian. Daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Di sini juga terdapat mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantong, tidak terdapat spesies kera, burung berwarna-warni namun bersuara kurang merdu. Daerah peralihan. Di daerah peralihan ini meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara, di mana di daerah juga terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut.
Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati itu ada banyak. Yang pertama adalah sebagai sumber plasma nutfah, kemudian sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan, kemudian mempertahankan keberlanjutan ekosistem, kemudian sebagai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai sumber pendapatan devisa, juga sebagai tempat rekreasi. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati ada dua, di mana aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Untuk aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati itu diantaranya adalah perusakan habitat, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, adanya pertanian monokultur, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Sedangkan aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati diantaranya adalah pemuliaan, reboisasi atau penghijauan, pembuatan taman-taman kota, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ, serta penebangan pohon di hutan yang dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati yaitu yang pertama melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ maupun ex situ. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya, dan pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya tetapi lingkungannya dibuat mirip aslinya. Sedangkan yang memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut yaitu prinsip dan daya toleransi, in optimum, prinsip ketahanbalikan, dan faktor pengontrol. Klasifikasi keanekaragaman hayati itu di sini ada dua. Yang pertama adalah perkembangan sistem klasifikasi dan pemberian nama ilmiah. Perkembangan sistem klasifikasi itu dibagi tiga. Yang pertama adalah klasifikasi sistem artifisial atau buatan, di mana sistem ini menggunakan struktur morfologi, anatomi, maupun fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya, sebagai dasar pengklasifikasian. Yang kedua, klasifikasi sistem alami, yaitu klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Sedangkan yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain. Pemberian nama ilmiah. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menulis nama ilmiah makhluk hidup dengan sistem tata nama binomial sebagai berikut. Pertama, nama jenis atau spesies. Nama jenis untuk hewan maupun tumbuhan harus terdiri atas dua kata tunggal yang sudah dilatinkan. Kata pertama merupakan nama marga atau genus, sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies atau jenis. Dalam penulisan nama marga, huruf pertama harus dimulai dengan huruf besar. Adapun nama petunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Setiap nama jenis spesies makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digaris bawahi secara terpisah agar dapat dibedakan dengan nama atau istilah lain bahasa tulis teksnya. Sedangkan yang kedua adalah nama marga atau genus. Nama marga tumbuhan maupun hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal atau mulfak. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring. Nama suku atau familia. Pada tumbuhan, nama suku berasal dari nama marga ditambahkan akhiran aceae, sedangkan pada hewan, nama suku berasal dari nama marga ditambah dengan idiae. Demikian pembelajaran biologi tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Terima kasih sudah memperhatikan
Pak Guru menjelaskan. Sampai ketemu pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.